bersama saya Chandra Cabibut masih membahas seputar Monster Legends Indonesia. Hari ini saya akan mencoba mereview karena ada permintaan request ya. Bang, lo monster yang terbaik di era Blossom itu apa saja? Yang terbaik itu sebenarnya ada banyak ya. Cuman kalau ada yang tanya monster hater itu juga beda sendiri. Jadi untuk yang tak pakai untuk mencari cel setiap hari di Cavern of Assassin satu hari setiap hari itu mendapatkan 200 cel ya. Di era Blossom itu saya menggunakan ini ya. Jadi jangan di skip agar saya menjelaskannya itu nanti tidak kalian bingung ya. Nanti kenapa saya pakai ini. Nah, itu ada semuanya. Mulai dari rune, relic, talent, skill, trait dan lain-lain ya. Yang pertama attackernya adalah Serpente dan yang kedua adalah tankernya si King Atum ya. Jadi King Atum tankernya itu adalah tanker terbaik di era Blossom ya, sampai ke era Historia. Jadi King Atum itu memang eranya lama, sampai di era Historia pun dia masih terbaik ya. Nah, kalau untuk Serpente ini adalah attacker terbaik di era Blossom, dan supportnya saya menggunakan Shadowina. Kenapa? Karena Shadowina mempunyai hater yaitu like hater, jadi bisa dipakai untuk bounty. Hanya saja kalau kalian lebih suka monster terbaiknya daripada pakai monster-monster yang ada haternya, kalian bisa pakai monster yang ini ya. Jadi support terbaiknya itu seharusnya bukan si Shadowina, hanya saja yang paling bagus namanya adalah Nerei dan Dedan. Kenapa? Kalian lihat traitnya, supportnya ya. Supportnya itu kebal tortur untuk semua rekan tim. Jadi aman sekali untuk King Atum, untuk Nereida, untuk si Serpente. Jadi semuanya akan kebal dari tortur ya. Jadi yang terbaik menurut saya adalah Nereida dan Dedan. Dan ini termasuk ranking tertinggi di grup Discord yaitu Monster Legends ya di era Blossom. Yang terbaik supportnya memang Nereida dan Dedan. Dia memiliki kebal tortur untuk semua rekan tim dan juga bisa nyepam ataupun memberikan efek tortur yang banyak ke musuh ya. Itu yang pertama. Kalau nggak ada Nereida, kalian juga bisa pakai Mother Talika ya. Itu juga punya kebal tortur untuk semua rekan tim ya. Nah ini ya, kalian pakai Mother Talika juga boleh. Hanya saja kalau saya pakai dua itu, nanti dua itu nggak ada yang bisa dipakai di bounty, karena di bounty itu butuhnya kerusakan banyak dan juga butuh hektar. Jadi saya menggunakan si siapa ini, si Shadowina. Dia punya hektar dan juga bisa bersih-bersih juga. Jadi kalau teman kita kena tortur, walaupun kita nggak kebal tortur ya, bisa dibersihin dengan Shadowina ya. Nah, kurang lebihnya saya pakai itu, support Shadowina, terus attackernya Serpente, tankernya King Atum ya. Nah, untuk kalian yang tanya-tanya kenapa Bang kok dipilih itu, saya pilih karena di sini bisa 100% semuanya ya. Jadi kalau ini selesai, kalian mendapatkan nektar 200 setiap hari. Setiap hari ya. Jadi buat rank up semua era Blossom, monster era Blossom ya. Itu kalau kalian dapat 200 nektar sehari, itu bisa rank up sampai level maksimal itu gampang sekali ya. Nggak ada hitungan bulannya. Seminggu itu kemungkinan udah bisa rank up level 130-an ya. Jadi mantap lah ya. 200 cel setiap hari habis maghrib kalau untuk Indonesia. Hanya saja ini video saya ada banyak subtitle, yaitu sekitar 30 subtitle ya. Jadi kalau kalian tanya jamnya di reset itu ya, kalian lihat untuk gamenya, UTC-nya, untuk negaranya jam berapa ya. Nah, kalau untuk Indonesia ini setiap maghrib ini di reset ya. Untuk Cavern of Assassin, tempatnya di sini. Play, terus masuk di sini ya, Cavern of Assassin. Nah, ini setiap hari semuanya sampai ke sana itu dapat cel, termasuk ancestor juga setiap hari. Kalau ancestor cuma dapat 5 biji semuanya ya. Dan itu juga tak mainin setiap hari. Nah, kalau untuk yang era lama-lama kayak gini itu tak mainin kalau saya butuh celnya doang seringnya ya. Nah, ini kalau kalian tanya-tanya monsternya yang tak pakai ini ya. Nah, Serpente. Yang pertama Serpente ini sudah saya review. Jadi 3 monster ini sudah saya review semuanya di di YouTube saya ya. Jadi kalau kalian ingin tahu detailnya, fungsi-fungsi skillnya, fungsi traitnya, rune terbaik, relic terbaik, kalian coba ke sana. Hanya saja ini tak kasih nggak rinci. Ini kurang lebihnya seperti ini ya. Nah, nggak tak jelaskan rinci. Kenapa saya pakai King Atum? Yang pertama, King Atum menggunakan trait Mega Daun. Jadi dia melindungi semua rekan tim, yang berfungsi menarik semua serangan musuh
yang bertipe one enemy ataupun multiple enemies. Jadi King Atom ini sangat-sangat bagus untuk melindungi rekan tim ya. Dia punya kebal kontrol dan juga dark proteksi dan juga 50% damage mirror ya, jadi dikembalikan ke musuh. Untuk rune ini kalian pasang level 7 pun sudah mampu seharusnya. Level 7 semuanya warna hijau ya. Jadi itu udah mampu seharusnya. Hanya saja kalau ada yang level lebih tinggi ya dipakai nggak apa-apa. Nah, karena ini era lama ya, jadi nggak tak sarankan pakai yang level tinggi ya. Nah, untuk skill yang tak pakai seperti ini. Dia full defense, yaitu melindungi semua rekan tim ya. Nah, untuk efek-efek skillnya kalian nanti lihat video review saya yang judulnya King Atom ya, level 150. Untuk reliknya yang tak pakai talent seperti ini ya. Nah, setelah dia dipukul memberikan kerusakan berelemen tanah untuk semua musuh, bisa dipakai 2 kali. Nah, untuk yang pasif kedua, waktu dia mendapatkan giliran, dia mendapatkan skill mirror. Ini bisa dipakai 1 kali ya. Jadi waktu giliran pertama King Atom mendapatkan giliran, dia langsung memiliki efek skill mirror. Jadi kan King Atom ini tempatnya pukulannya. Kalau dia dipukul, musuhnya langsung dikembaliin skillnya. Jos itu udah jos ya. Untuk yang kedua, jika King Atom mati, maka dia memberikan 100% shield sesuai darah rekan timnya, salah satu dari rekan tim, pokoknya salah satunya ya. Jadi kalau King Atom mati, salah satu rekan tim kita dikasih 100% shield. Nah, bagus ya. Ini talent terbaik menurut saya, Atom Cross. Kalau mau kalian tiru silakan. Kalau ini kalian bisa ganti ini buat penambah saja ya, bisa nyembuhin darah saja. Yang lain ada yang lebih bagus juga. Hanya saja yang tak sarankan tetap saja obsidian yang bisa di craft ya, karena nanti semua pemain Mobile Legends bisa pakai. Nah, ini saya pakainya Vada Melter Armor, nggak tak jelasin lebih. Pokoknya dia bisa nyembuhin darah kalau darahnya di bawah 50%. Dan kalau King Atom dipukul oleh musuh, nanti musuhnya akan diberikan efek tortur, yaitu burning. Bisa dipakai 3 kali. Serpentek, kenapa saya pakai Serpentek? Karena dia punya pierce. Jadi nanti kalau musuhnya ada King Atom juga, saya bisa nembus pertahanan. Pokoknya kalau ada seperti skill seperti evasion, space time, dot ke area, tahun, mega tahun, pierce nggak khawatir. Pengen mukul ke sana pukul, pengen mukul ke sini pukul. Nah, itu bagusnya ya. Dan Serpentek ini attacker terbaik di era Blossom ya, Abomination Hater. Jadi kalau dia ketemu monster yang punya trait abominasi, si Serpentek mendapatkan kerusakan 3 kali lipat ya. Nah, untuk runnya merah 2, untuk kuningnya 1 ya. Ini level 7 pun udah mampu seharusnya yang kuningnya, cuman saya ada lebih level 9, level 7 saya habis ya, jadi tak pakai, nggak apa-apa ya. Untuk talent yang pertama untuk Serpentek ya, kenapa saya menyarankan ada Serpentek, King Atom dan Shadowina? Karena ini kalian bisa main di auto, jadi fight langsung auto, tinggal fight auto, tinggal kayak gitu dia langsung udah otomatis sampai selesai ya. Kita nanti selesaikan sekalian ya. Serpentek di talent pertama memiliki nisan spiral, yaitu waktu di awal giliran dia mendapatkan photophobic ya, photophobic. Jadi dia hanya bisa dipukul dengan elemen salah satu elemen. Photophobic itu kalau nggak keliru elemen apa ya? Lupa saya. Elemen apa ya? Elemen kegelapan mungkin ya. Elemen kegelapan atau enggak cahaya. Selain dipukul itu dia nggak bisa. Nah, kurang lebihnya seperti itu ya. Jadi di awal giliran langsung mendapatkan efek positif, yaitu photophobic ya. Nah, ini juga memiliki pasif kedua, yaitu setelah Serpentek memberikan kerusakan dengan skill, dia memberikan kerusakan tambahan berelemen kegelapan, bisa dipakai 3 kali. Nah, bagus sekali. Nah, pasif ketiga, setelah Serpentek mati ataupun pokoknya mati ya. Nah, dia memberikan efek photophobic random untuk salah satu rekan tim. Jadi dia memberikan photophobic yang pertama di awal giliran untuk dirinya sendiri. Kalau Serpentek mati, nanti photophobicnya dikasih ke timnya yang masih hidup ya. Dan bagusnya ini tak kasih Flamera Essence, karena Flamera Essence ini kalau Serpentek mati bisa hidup kembali ya, 1 kali jos dengan darah tertentu. Ini tak pakai level 1, kenapa ya? Karena memang eranya lama, nggak terlalu dibutuhkan ya. Nah, untuk yang kedua adalah Volcanic Trap. Jadi kalau Serpentek ini mendapatkan giliran, dia langsung memberikan efek tortur ke musuh acak ya, untuk semua musuh. Ini bisa dipakai 2 kali ya. Jadi kalau Serpentek mendapatkan giliran yang pertama langsung memberikan efek tortur acak untuk semua musuh. Giliran kedua sama, giliran ketiga enggak, karena hanya bisa dipakai 2 kali. Nah, kenapa saya pakai Shadowina? Karena dia bisa bersih-bersih, bisa bersih-bersih
ya. Contoh, rekan tim kita ada yang kena efek kontrol, efek tortur, ataupun efek seperti debuff ya, itu juga dihilangin dan dikasih efek hater, yaitu like hater. Jadi nanti untuk si serpenteknya ini kalau mukul dengan musuh yang berelemen light ya, hanya saja kan ini kalau kalian lihat serpentek kan ada elemen light, jadi light ketemu light itu harusnya kerusakannya kecil, makanya tak pakai si Shadowina juga. Sembari memberikan efek bersih-bersih, dia juga bisa memberikan efek light hater. Jadi nanti serpentek kalau mukul elemen light, dia mendapatkan kerusakan 3 kali lipat, yang memang seharusnya menjadi weakness ya. Nah, padahal sama-sama elemen. Nah, karena dia mendapatkan light hater, jadi kerusakannya sakit ya. Jadi gitu yang paling bagus menurut saya. Nah, ini belum tak pasang untuk runnya, seharusnya dikasih level 7 semuanya, itu bagus. Atau level 7 sisanya tim strength biar agak sakit, ataupun tim life biar king atomnya lebih tahan lama ya. Hanya saja ini yang paling bagus menurut saya yaitu kuning 1, terus tim merun ataupun tim apa ya, tim warna hijau ya. Tim warna hijau yang kayak gini, nah itu 2 biji boleh ya. Jadi king atomnya makin tebel, Shadowinanya makin tebel, dan juga serpenteknya makin tebel. Jadi nanti jaga-jaga kalau ketemu serpentek juga musuhnya, biar Shadowinanya kalau dihit nggak langsung mati ya. Kurang lebihnya seperti itu untuk Shadowinanya. Nah, ini kenapa tak pakai ini, karena level 7 sampai 8 7 saya habis. Untuk level 9 ada, tapi terlalu disayangkan karena eranya sudah lama ya. Jadi kurang worth it kalau dipakai di run level tinggi ya. Ini pun sudah cukup ya, pakai level 3, yang satunya level 8. Kalau untuk skillnya seperti ini. Nah, dia bisa memberikan efek kontrol berupa total blind untuk semua musuh, dan juga bisa menghilangkan efek negatif untuk semua rekan tim 2 biji. Skillnya jos sekali itu ya. Pokoknya tugasnya Shadowina itu memberikan efek-efek seperti apa ya, efek-efek seperti total blind agar musuhnya nggak ambil giliran, ataupun memberikan efek bersih-bersih ke rekan tim. Itu cuma anunya Shadowina doang ya, gunanya Shadowina. Untuk talentnya waktu Shadowina ini mati, dia memberikan efek bukan Shadowina sih, pokoknya kalau ada monster musuh mati ataupun monster rekan tim kita, yang penting ada monster mati, itu dia mereset cooldown semua rekan tim kita. Jadi kalau ada skill yang lagi cooldown itu langsung diaktifkan. Jos sekali ya, namanya Archduke Sigil ya, biar skillnya itu enggak cooldown, jadi bisa dipakai langsung. Nah, kalau untuk yang pasif kedua, jika ada monster musuh atau monster rekan tim kita, pokoknya salah satu ada monster yang mati, dia memberikan stamina untuk semua rekan tim sebesar 50. Ini bisa dipakai 2 kali. Jos sekali, itu membantu sekali ya. Dan juga reliknya Flamera Essence, yaitu kalau dia mati bisa hidup lagi. Kalau ini Torvak Mas ya. Ini nggak tak jelasin semuanya, yang penting dia bisa memberikan efek tortur tambahan berupa curse. Jadi kalau dia memberikan efek total blind, bukan hanya memberikan efek tortur yaitu bleeding, tapi memberikan efek curse juga ya. Jos. Itu paling combo menurut saya. Nah, kita akan selesaikan ini semuanya. Ini cepat sekali kalau pakai base monster ya, ataupun monster terbaik, dan juga punya hater juga ya. Jadi paling bagus menurut saya pakai ini. Nah, ini nanti bisa 100% di auto, bukan di manual. Tinggal klik fight. Nah, fight lagi. Nah, ini ada keterangan manualnya, ini klik pencet, dia otomatis nyerang ya. Nah, tungguin saja. Kalian bisa lihat, saksikan untuk performanya King Atom, Serpentek, dan juga Shadowina ya. Itu tugasnya masing-masing sudah ada boy. Jadi Serpentek untuk ngekill musuh, King Atomnya buat ngedefend ya, dan si Shadowinanya buat ngekontrol musuh lewat total blind ataupun bersih-bersih kalau si King Atomnya terkena efek tortur banyak, biar King Atomnya nggak mati ya. Coba lihat, sebentar saya sambil bikin sebat karena sebatnya itu ngelinting. Memang sedih, sebatnya itu ngelinting sendiri bang, kayak gini loh, buat sendiri, nggak langsung jadi tinggal gini, enggak. Memang sedih ya. Ayo kalian lihat aja ini ya. Nanti kalau kalian tanya-tanya monster yang terbaik ya ini ya. Kalau kalian punya Nerei dan Dedan ataupun Monster Talika, boleh digantikan untuk si ini ya, si Shadowina. Kalau kalian nggak punya Serpentek, bisa diganti dengan Enhancer, itu juga boleh ya. Hanya saja yang tak sarankan nomor 1 tetap ini ya. Nah, not pertama sudah selesai, cepat sekali ya. Kita lihat, sehari bisa dapat 200 cel, itu sudah sangat banyak sekali ya.
sekali. Tinggal fight auto itu sudah selesai ya. Itu paling mantap buat nyari-nyari cel setiap hari 200 cel. Itu kalian bisa siapa ya? Ya pokoknya satu monster itu bintang 5 itu easy peasy lemon squeezy ya. Sangat gampang sekali kalau sehari dapat 200. Kalau kalian tanya, Bang, monster M itu level 130 itu butuhnya berapa cel? Butuhnya adalah 1900. Kalau ke level 110 butuhnya cuma 200 ya. Kalau ke level max butuhnya 1000. Kalau ke level 150 butuhnya 9000. Nah, itu. Nah, ini ronde 2 langsung mau habis semuanya. Cepat sekali, tinggal fight manual auto kayak gitu. Jadi kalau kalian ada monster ini, tak sarankan di rank up sampai level maksimal. Kalau nyari-nyari chaos itu gampang sekali untuk era Blossom ya. Dan kalian harus tahu juga, kita butuh monster power banyak ya. Jadi semakin monster power banyak, semakin overpower juga akun kita ya. Jadi nanti kalau ada war yang harus menggunakan monster ini di era ini, books ini kita sudah punya dan levelnya udah tinggi. Jadi tak sarankan punya monster banyak ya. Nah, gitu. Dan juga punya monster hater banyak dan juga monster terbaik di setiap era, itu yang tak sarankan ya. Dan juga jangan lupa ada event Valentine, Christmas, Halloween, itu juga ada booknya sendiri-sendiri. Kalau memang sudah punya, disendiriin di rank up. Jadi kalau ada seperti seasonal denguan kayak sekarang Valentine, itu sudah ready, sudah siap, tinggal attack. Nggak usah bingung-bingung nggak punya monsternya, belum di rank up, belum dikasih rune, kan repot ya. Kalau sebelumnya sudah di prepare, sudah di siap-siapin ya, kita kalau punya rune lebih tinggal pasang, punya relik lebih kita buat taruh di monster yang akan dipakai selanjutnya kayak gitu ya. Jadi kita harus siap-siap buat event-event selanjutnya seperti bounty, Valentine, Christmas, terus ada juga Halloween, banyak sekali ya, Colosseum itu juga ada, pokoknya banyak. Jadi sebisa mungkin punya monster banyak ya. Nah, buat kalian yang pengen tahu review rincinya setiap monsternya, itu sudah tak review semuanya ya. King Atum, Serpente, Shadowina, itu semuanya sudah tak review buat kalian yang tanya-tanya itu ya. Dan kalian harus tahu Shadowina ini akan terpakai di bounty hunt ke depan tanggal 21 bulan 2 tahun 2025, dan sekarang tanggal 17 ya. Jadi 4 hari lagi Shadowina akan terpakai. Makanya ini saya nyari cal juga sekalian membuat konten yaitu monster terbaik di era Blossom ya. Jadi karena saya butuh nektarnya juga. Nah, ini sudah ronde 3 Mas, sudah gampang sekali, cepat sekali ya. Tinggal fight auto kayak gitu. Emang jos combo ini. Nah, ini ada Mother Talika, itu juga penggantinya. Kalau enhancer ini, kalau kalian belum punya Serpente, pakai enhancer boleh ya. Cuman kalau ada Serpente, mending Serpente ya. Buat sementara pakai enhancer dulu, nggak apa-apa. Buat nyari cel setiap hari, buat rank up monster, apalagi pemain-pemain baru ataupun pemain comeback ya. Nah kan, relik, rune semuanya pas dan juga semuanya punya fungsi-fungsi sendiri. Nah, kalian lihat efek positifnya King Atom segitu banyaknya, ya kan? Jos sekali, sana bersih-bersih, sini fokus ngekill musuh, King Atom ngedefend. Buset, itu udah kayak game sebelah, Bang. Udah ada tankernya, udah ada supportnya, udah ada fighternya ya kan. Jadi memang ada strateginya memang, biar mainnya itu enak ya.
Dan buat kalian yang punya monster King Atom ataupun Serpenta, itu tak sarankan di rank up sampai maksimal. Kalau memang kalian pemain, ada mungkin, mohon maaf, ada pemain baru ataupun pemain comeback ya, dua monster ini bisa ngegendong kalian di push trophy walaupun era lama. Hanya saja kalau attackernya tak saranin pakai era terbaru dan supportnya. Kalau King Atom nggak apa-apa pakai itu sebelum punya ancestor yang namanya Cerberus ataupun Adalet ya, karena saya sudah punya dua-duanya dan juga levelnya 150, jadi King Atom saya hanya tak buat di Cavern of Assassin kalau memang saya lagi butuh gel ya. Nah kalau kayak gini Serpenteknya ketemu elemen light pun dia nggak takut, sekali pukul pun bisa hilang ya, itu enaknya. Hanya saja nanti kalau udah di ronde terakhir itu kemungkinan ada yang pakai manual kalau memang lagi nggak hoki ya. Nah seperti ini, karena kenapa, ini si Shadowina saya itu belum level max dan juga arunya belum tak pasang level 7 lainnya, jadi dia kurang useless, kurang maksimal ya untuk performanya. Jadi untuk yang terakhir di ronde 4 ini, level rank 4 ini tak manual dulu sementara ya. Kalau udah level 150 semuanya tinggal auto setiap hari nyari cal 200 cal itu easy peasy lemon squeezy sekali ya. Nah ini karena saya butuh like hater ini biar mukulnya ini sakit ya. Nah kalian lihat, jadi keterangannya strong padahal seharusnya itu keterangannya weak ya. Like bertemu like, cahaya bertemu cahaya, itu kurang kuat seharusnya. Enak sekali ya kalau kayak gini. Nah lihat, stamina terus darah penuh semuanya. Emang relik sama talent sama rune itu memang sudah sesuai ya, memang enak ya. Ini ada elemen light gak? Kalau ada langsung dipakai light haternya biar bisa one shot. Nah kan tinggal enaknya doang kalau kayak gini ya. Nah apalagi ini sudah level max, di auto sampai terakhir pun itu bisa. Hanya saja ini trade kelimanya belum kebuka ya untuk si siapa ini, si Shadowina. Jadi ya tak biarin lah ya, belakangan. Nah kan penuh lagi itu. Ada Vaxirker, Torvax, easy peasy lemon squeezy ya, pakai saja itu. Nah mati kau, ada yang mati boleh. Nah enaknya Pierce itu kalau musuhnya punya Pyrophobic pun itu tetap saja masuk ya, padahal Pyrophobic itu seharusnya hanya bisa dipukul oleh elemen api, selain elemen api nggak bisa. Emang paling mantap. Dan King Atom punya damage mirror, kalian lihat. Nah, ini recharge boleh nanti biar dibersihin sama Shadowina. Nah, dia memberikan hater dan juga bisa bersih-bersih bang, itu bagusnya dia ya. Nah kalian lihat di sini stamina King Atom itu habis terus. Kenapa ya, karena memang nyedotnya di dia, karena dia punya punya mega tahun. Jadi kalau ada reliknya musuh yang ngehabisin stamina itu cuma di King Atom, lainnya enggak ya. Nah ada evasion tetap saja masuk ya, itu bagusnya trade Pierce. Nah, di ronde ini habis staminanya Serpen ya. Nanovarius dibersihin dulu boleh itu kayak Shadowina bisa nge-recharge stamina sedikit ya. Nah boleh dipakai ini, boleh kayak gini boleh. Oh kebal tortur yang bawah, Guardon. Adakah yang memberikan efek tortur, nanti dibersihin lagi pakai Shadowina kalau ada torturnya ya. Aman kalau ada relik yang blar kayak gitu ya, relik musuh yang bisa menghabiskan darah kita pakai Pyrophobic boy. Nah
itu talentnya si Serpente. Kalau ini talentnya nggak ada berapa picknya ya. Nah ini pakai kebal tortur biar kenapa, kalau ada tortur dia aman dan juga darahnya biar penuh lagi. Ini nggak perlu dipakai stamina nya diirit-irit. Nah udah mati itu harusnya, nah, kan kebal freeze, kebal kontrol, kebal tortur, wah itu sangat jos ya. Ini light gathernya dipakai karena ada elemen light ya, jadi nanti si Serpente kerusakannya 3 kali lipat, sama saja dengan triple damage ya. Sehat sekali itu King Atum saya, lihatlah itu, sehat walafiat dia. Nah pakai blar bilang nggak ada efek negatif ya, nggak ada efek negatif, recharge saja. Itu entah ngapain, ini recharge saja, recharge saja. King Atum ngisi darah itu boleh. Mati dia, biarin malah mati. Karena efek kontrol itu bisa dibersihin dengan si Shadowina. Nah kayak gini. Ini walaupun kalian level maksimal semuanya dan reliknya udah pas, itu kalian auto pun masih bisa menang ya, easy itu, sangat gampang itu. Kerusakannya pun nggak terasa ke King Atum. Nah itu tadi kalian tahu endangernya yang mukul tapi kena dia mati sendiri. Ini dia punya damage mirror ya, dan nggak punya efek negatif, bagusnya itu. Nah, mati sendiri pun dia, mati sendiri dia, udah selesai. Nah perfect. Jadi satu hari mendapatkan 200 nektar buat rank up monster itu gampang sekali ya. Bisa dibilang satu hari kalian bisa rank up semua monster kalian level 110 semuanya era Blossom. Jadi untuk kalian yang bingung-bingung monsternya yang terbaik, yang tak pakai ini ya. Jadi untuk rune, relik, talent tadi udah tak jelaskan. Untuk rincinya kalian lihat reviewnya setiap monster di video saya juga ada. Untuk the base nya saya pakai ini ya. Dan di bounty nanti kalau nggak keliru pokoknya Shadowina juga akan kepake, karena saya juga udah share video yang yang akan muncul untuk fugitifnya dan juga FK nya dan juga skill-skillnya, trade-nya musuh juga. Kalau kalian penasaran juga lihat video saya yang bocoran bounty-an update tanggal 3 hari lagi itu, tanggal 21 sore ya. Kurang lebihnya seperti ini saja. Terima kasih yang sudah subscribe dan juga terima kasih sekali yang sudah bergabung dengan channel ini, entah lewat diamond, VIP ataupun eksklusif member ya. Kurang lebihnya seperti itu. Saya pamit undur diri. Chandra Capibut, Monster Legends Indonesia. Assalamualaikum.